Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal hurriyata wahdah, alladzi sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala man fihi uswatun hasanah sayyidina wa maulana Muhammadin sahibi syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Para santri, seluruh peserta upacara, alhamdulillah hari ini kita memperingati sebuah momen bersejarah, sebuah momen yang sangat penting, penuh dengan nilai-nilai dan makna perjuangan. Berpanas-panasnya kalian, bahkan beberapa di antara kalian ada yang tumbang hari ini, sungguh tidak ada apa-apanya dibanding dengan perjuangan, jerih payah, pengorbanan para santri-santri terdahulu dalam mempertahankan kembali kemerdekaan Indonesia yang akan direbut oleh sekutu bangsa asing yang mengusik kemerdekaan Republik Indonesia. Para santri berjuang mati-matian, peluh keringat bercucuran, air mata bahkan darah berceceran demi mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Semangat jihad yang berkobar dan membara itu karena sam'an wa ta'ah atas sebuah resolusi jihad yang digaungkan oleh Hadratus Syekh Fadilatul Mukarram Simbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Lahirnya Hari Santri tidak lepas dari peran besar para santri dan kiai-kiai pesantren dalam memperjuangkan serta mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Sejak masa penjajahan, para santri dan para kiai telah berjuang melawan penindasan dan kolonialisme melalui berbagai cara, baik perlawanan secara fisik, perlawanan secara intelektual, maupun perlawanan secara spiritual. Para santri dan ulama juga punya peran besar dalam menyebarkan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin, menebar cinta dan kasih sayang untuk semesta alam, mengajarkan toleransi, moderat, dan inklusif. Salah satu peristiwa yang menjadi dasar penetapan Hari Santri adalah resolusi jihad yang disampaikan oleh Hadratus Syekh Simbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, salah satu tokoh sentral pendiri Nahdlatul Ulama, yang itu didawuhkan beliau di Kampung Bubutan, Surabaya pada tanggal 22 Oktober tahun 1945 di kediaman Mbah Kiai
Haji Ridwan Abdullah yang melukis gambar lambang Nahdlatul Ulama. Resolusi jihad merupakan seruan bagi umat Islam untuk berperang melawan tentara sekutu yang berupaya menjajah kembali wilayah negara Republik Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan yang itu sudah diakui oleh dunia. Dalam sejarah, santri bersama para ulama dan pejuang lainnya mempunyai peran penting dalam merebut kedaulatan negara. Banyak tokoh-tokoh, kiai, ulama yang menjadi komandan pasukan yang terdiri dari para santri. Para peserta upacara, kalau saya perhatikan di sebelah kiri saya ada anak-anak saya yang berseragam Banser. Gagah. Semoga tidak ada yang tumbang. Kalau yang pas menghadap arah matahari, lebih-lebih santri yang baru masuk tahun ini, ada yang bergelimpangan, mungkin karena tadi nggak sarapan, masih bisa ditolerir. Tapi kalau Banser sampai tumbang, Banser itu juga merupakan cikal bakal dari Tentara Nasional Indonesia. Bahkan Banser lahir lebih dulu sebelum TNI. Kalau kalian baca sejarah, TNI itu awalnya bernama TKR, kemudian berubah menjadi BKR, berubah lagi menjadi ABRI, berubah lagi menjadi TNI. Itu resminya pada 5 Oktober tahun 1947 baru resmi berdiri. Sedangkan Banser sudah ada dan berdiri sejak 1937, yang itu terdiri dari para kiai, terdiri dari para santri, pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi kalau dirunut, Banser itu lebih tua daripada TNI, atau boleh dibilang Banser itu kakaknya TNI. Makanya ngalah, nggak mau bayaran, ya, gajinya dikasihkan adiknya saja. Banser cukup berkat saja. Seragamnya juga amoh, soalnya luwih tua. Kalau saya perhatikan sebelahnya lagi ada kelompok KUR paduan suara dengan pakaian khas santri, nampak anggun meskipun nggak sempat kepanasan. Terlebih persis samping kanan saya, di bawah tenda, duduk santai kayak di warung kopi. Sungguh kasihan kalau melihat yang sedang berdiri berpanas-panas, banyak yang bergelimpangan. Ini sebagai gambaran bahwa yang menghadap ke arah matahari dengan berdiri, merekalah para pejuang. Sedangkan yang menghadap ke arah berlawanan,
dingin sama sekali, nggak terpapar sinar matahari, mereka tinggal menikmati hasil perjuangan. Udah kayak gitu masih mentolok tepuk tangan. Saya bangga kepada yang berada di samping kanan, meskipun hadap ke selatan tapi tetap berdiri tegap di bawah panas sinar matahari, walaupun sebagian besar menahan lapar. Terima kasih anak-anakku, penghormatan kalian kepada para pejuang, penghormatan dan doa kalian kepada para syuhada. Hari Santri yang diperingati setiap tanggal 22 Oktober memiliki makna mendalam bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya kalangan santri. Kontribusi santri dalam memperjuangkan kemerdekaan tidak diragukan lagi. Sejak ditetapkan Hari Santri Nasional pada tahun 2015, momen ini telah menjadi refleksi penting bagi santri dan bangsa Indonesia untuk mengenang peran pondok pesantren dalam perjuangan melawan penjajah. Karena memang peristiwa 10 November yang melatar belakangi peringatan Hari Santri, yang kemudian 10 November ditetapkan sebagai Hari Pahlawan Nasional, itu bermula dari pondok pesantren. Karena waktu itu sentralnya kegiatan pendidikan masyarakat itu ada di pondok pesantren. Pada zaman penjajahan, sekolah yang ada hanyalah sekolah miliknya Belanda, dan itu pun yang diperbolehkan ikut bersekolah dari kalangan pribumi hanya anaknya bangsawan, minimal anak wedana, jabatan di bawah bupati, di atas camat. Anak-anak orang biasa, anak-anak rakyat jelata tidak diizinkan ikut sekolah, sehingga satu-satunya pendidikan bagi umat Islam khususnya adalah di pondok pesantren. Dan di pondok pesantren itulah mereka digembleng bukan hanya tarbiyah wa ta'lim dalam bidang ilmu agama, termasuk di bidang kecintaan kepada tanah air. Gaung yang begitu populer di kalangan kita, hubbul waton minal iman, yang sering disalahfahami bahwa itu sebuah hadis. Sebenarnya itu bukan sebuah hadis, itu adalah semangat juang para santri yang didawuhkan oleh Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari, hubbul waton minal iman, dalam rangka menguatkan resolusi jihad. Cinta tanah air itu bagian dari iman. Dan kemudian Mbah Yai Wahab Hasbullah menggubah sebuah lagu Yalal Waton yang penuh nilai juang serta menggerakkan kembali semangat jihad kita berjuang di era seperti ini. Insya Allah perjuangan kita jauh lebih mudah, jauh lebih ringan dibanding perjuangan para santri, para kiai dan ulama terdahulu mempertahankan kembali kemerdekaan Republik Indonesia yang kita cintai bersama. Maka refleksi atas sejarah Hari Santri ini sangat penting untuk generasi santri di zaman ini agar terus mau belajar, memperbaiki diri dan berkontribusi lebih besar lagi dalam kemajuan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Hari Santri bukan hanya ajang seremonial belaka, tetapi merupakan momentum bagi para santri untuk meningkatkan kualitas diri, baik dalam hal akhlakul karimah, dalam hal kecakapan, dalam hal keterampilan untuk memajukan bangsa Indonesia. Hari Santri juga mengingatkan kita akan peran penting santri dari masa ke masa, mulai masa penjajahan
sampai sekarang ini. Selain dimaksudkan untuk mengenang dan meneladani perjuangan ulama dan santri dalam membela serta mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia, Hari Santri juga bertujuan untuk meningkatkan nilai-nilai pendidikan karakter di kalangan santri untuk kemudian disebarkan ke masyarakat luas, yang itu sangat penting untuk keberkahan negara Republik Indonesia yang kita cintai bersama. Peringatan Hari Santri ini tidak hanya berfokus pada sejarah, akan tetapi juga pada upaya menanamkan dan memperkokoh nilai-nilai penting yang menjadi dasar pembentukan karakter bangsa, seperti nilai akhlakul karimah, nilai religius, nilai nasionalis, nilai integritas, nilai kemandirian, semangat gotong royong, kerjasama, persaudaraan, dan persatuan agar Indonesia tidak mudah dipecah belah. Nilai-nilai tersebut menjadi pondasi utama dalam membangun generasi yang tidak hanya berkompeten secara intelektual, tetapi juga memiliki akhlakul karimah, memiliki kecintaan kepada tanah air, serta mampu bekerja sama demi kemajuan bangsa Indonesia. Santri harus membekali dengan IQ, intellectual quotient, EQ, emotional quotient, serta SQ, spiritual quotient. Para peserta upacara Hari Santri Nasional bukan sekedar perayaan biasa, akan tetapi merupakan momen penting untuk mengenang perjuangan para santri dalam membela bangsa Indonesia. Selain itu, peringatan ini mengingatkan kita betapa pentingnya nilai-nilai karakter yang perlu terus kita jaga dan kita pertahankan. Perjuangan kalian hari ini adalah berusaha menjadi pribadi yang benar-benar santri, seperti yang menjadi cita-cita para leluhur kita, para ulama dan para kiai. Mudah-mudahan melalui Sabilun Najah Simo, kalian benar-benar bisa termotivasi untuk berikhtiar maksimal agar menjadi pribadi-pribadi yang anfa'uhum linnas. Demikian, mudah-mudahan yang saya sampaikan ada hikmahnya, sekaligus bisa menjadi inspirasi dan motivasi untuk kemaslahatan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.